Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, peran penting Ormawa Udinus dalam pengabdian masyarakat PPK Ormawa. Baik Pak Filmada, kita lanjutkan nih. Sebenarnya program PPK Ormawa ini dimulai sejak kapan gitu Pak? Iya, PPK Ormawa ini mulai disosialisasi oleh Kemendikbud itu di bulan April awal ya. April awal sosialisasi, terus bulan April itu mulai mahasiswa mengerjakan proposal itu. Nah kebetulan memang didukung penuh oleh Bu Wakil Rektor Bidang 3, Bu Kusni, untuk semua Ormawa di Udinus ini membuat semua. Oke, semua membuat ya Pak semua ya? Membuat, padahal Ormawa di Udinus ini banyak ya Pak banyak ya? Sekali ya? Banyak sekali. Semua membuat, terus kemudian nanti akan ada seleksi dari internal Udinus, terus dipilih dari 11 topik. Nanti dari situ akan ada pembimbingan. Jadi bulan April itu teman-teman dari Ormawa itu membuat itu. April, Mei, kemudian pengumuman, ya penetapan pengumumannya ada di Juni. Juni ini mulai pelaksanaan. Oke, jadi habis pengumuman langsung pelaksanaan gitu. Betul. Ya Pak ya? Kayak Juni, berarti baru juga masih belum ada sebulan atau sebulan gitu ya Pak? Iya, hampir 1 bulan inilah baru setelah penetapan itu. Kemudian nanti akan selesai di Desember. Akan selesai di Desember. Iya. Wah, perjalanan masih panjang ya. Ya, senyum-senyum aja Pak mereka Pak. Oke, baik Bu Sita, kalau menurut Ibu nih seberapa penting sih kegiatan PPK ini bagi mahasiswa gitu Bu? Kalau PPK Ormawa ini penting banget ya Mbak ya. Jadi mahasiswa ini belajar terjun langsung ya ke masyarakat. Mereka menggali ya. Mereka belajar untuk menumbuhkan yang namanya social skills ya. Jadi mereka itu belajar kepekaan sosialnya terasah Mbak ya. Jadi bagaimana memahami fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian bagaimana tadi ya menggali problem tadi ya yang berusaha mereka pecahkan gitu ya. Yang solusinya ya, gitu solusinya ya. Kemudian di sini juga ada skill yang akan mereka dapatkan juga komunikasi. Penting ya, ini komunikasi kesannya remeh ya Mbak ya, tapi kan ini komunikasi ini jadi skill yang paling mendasar ya ketika mereka nanti akan masuk ke dunia kerja gitu Mbak. Kemudian mereka juga akan belajar bagaimana bernegosiasi, kemudian leadership-nya juga gitu Mbak. Jadi banyak ya. Jadi banyak yang dipelajari, didapatkan gitu ya Bu ya? Di luar dari teori-teori yang mereka dapatkan selama perkuliahan. Oke, jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari ya pastinya ya. Apalagi harus terjun langsung ke masyarakat gitu. Kan akan membuat berbeda gitu ya Bu ya pastinya ya. Nggak biasanya cuma di kampus gitu kan ya, ketemunya teman-teman, Bapak Ibu dosen gitu ya. Sekarang terjun langsung di masyarakat. Gimana perasaan kalian nih? Terjun deg-degan nggak? Atau ya udah biasa, saya sering ini ya ke masyarakat atau gimana nih? Coba perasaannya gimana nih? Kalau dari aku merasa tertantang sih. Tertantang ya? Bisa berbaur sama masyarakat itu. Berarti seneng ya kamu ya berbaur dengan masyarakat senang. Gitu ya. Kalau Aster? Sama, senang. Karena kan bisa bersosialisasi sama orang baru juga pastinya. Itu menambah. Senang semua nih Bu pastinya ya teman-teman ini. Oke. Kalau dari Herdi nih, dari HMDKV sendiri menerjunkan berapa anggota? Atau kamu sendirian? Tidak. Enggak ya? Dari kami ada 15 anak. 15, oke. Karena kami butuh dari keilmuan lain, kami juga dapat tambahan 3 anak dari teknik informatika dan 2 anak dari ilkom, ilmu komunikasi. Oke, ini kan berarti total 15 anggota tadi ya. Ini tugasnya masing-masing apa? Masa 15 bareng-bareng kan kayaknya uyuk-uyuk bareng-bareng gitu, nggak mungkin pasti dibagi-bagi dong tugasnya. Ini dibagi tugasnya apa aja gitu tugas-tugasnya? Jadi mengacu dari divisi yang ada untuk kegiatan ini, jadi ada divisi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat itu nanti dia yang seperti menggali potensi masyarakat di Desa Keramat. Lalu ada divisi kreatif, dia yang nanti membantu untuk membuat perancangan media promosinya. Lalu ada divisi humas, dia yang nanti jalin kerjasama dengan pihak desa sana dan pihak luar yang menjadi pihak kerjasama kita. Lalu ada divisi dana dan usaha, yang nanti membantu dalam bagian pemasaran atau kewirausahaan nanti yang ada di desa sana. Oke, kalau Herdi sendiri berarti di semua divisi dong, kan kamu ketuanya? Ya, membantu di semua. Ya membantu di semua divisi gitu ya, jadi harus bisa semua ya. Oke, kalau dari Aster sendiri nih, dari HMM ini ada berapa anggota Aster? Kalau tim PPK kami ada 14 anggota, diantaranya 12 itu anggota HMM, kemudian 2-nya ini merupakan mahasiswa informatika, teknik informatika, dan akuntansi. Oke.
Karena membutuhkan akuntansi juga berhitung-hitungan ya? Berhitungan. Menghitung air gitu? Enggak ya? Oke, kalau di kelompok Aster sendiri nih, di HMM sendiri, dibagi tugasnya apa aja? Dibagi tugasnya ada yang jadi bendahara karena kan uang yang kami terima juga lumayan banyak. Betul. Kemudian ada tim development, ini pengembang aplikasi. Kemudian ada juga tim medsos, kami mempunyai media sosial, Betul. PPK Ormawa, Instagram, dan YouTube juga. Kemudian tim kreatif yang mendesain konten-konten medsos kami. Kemudian ada tim logistik yang membantu kami mencari data untuk dimasukkan ke aplikasi kami. Dan yang terakhir ada tim humas, membantu kami menghubungi di desa tersebut. Oke, luar biasa. Udah sesuai tugas masing-masing ya, di plot gitu ya. Oke, dan sekarang pun harus ada media sosial gitu ya. Karena sekarang semuanya serba lewat media sosial gitu ya, Bu, Pak gitu. Jadi harus digencar juga gitu ya. Wes, bikin konten-kontennya nggak mudah loh. Yang biar menarik gitu. Oke, Pak Filmanda, kalau kriteria proposal nih yang menjadi pilihan para juri yang bisa lolos itu yang seperti apa nih Pak proposalnya? Iya, ada 11 topik sebetulnya Mbak. Oke, ada 11 Sepertinya topik. ada 11 topik. Nah, kalau per masing-masing topik itu proposalnya harus spesifik. Seperti contoh yang Mas Herdi buat ini karena terkait dengan hutan konservasi temanya. Memang temanya di hutan konservasi, jadi di dalamnya harus membuat konsep gitu ya, membuat konsep seperti apa nih hutan yang tadinya itu belum dimanfaatkan warga, ini bisa menambah perekonomian warga, tapi tidak merusak hutan itu. Ya, seperti itu misalkan poinnya itu. Jadi ada peningkatan ekonomi di hutan tersebut, ada kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Contohnya itu kalau misalkan di di hutan konservasi. Ada yang lain misalkan di bank sampah digital gitu ya. Ya. Nah, itu juga ada. Jadi bagaimana tempat-tempat sampah itu bisa dikelola secara digital sehingga nanti bisa di-recycle lagi ataupun bisa dijual lagi dengan menggunakan aplikasi tentunya seperti itu. Itu kriterianya akan spesifik di setiap topik seperti itu. Oke, jadi harus spesifik gitu ya Iya, Pak ya. iya. Oke, nah ini Bu Sita, berarti dalam suatu proposal yang disusun tadi kan harus yang spesifik, mendetail seperti itu. Nah ini poin penting nih, kalau poin penting yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa nih di proposal nih apa nih Bu? Oke, jadi kalau tadi sudah dijelaskan Pak Filmanda ya bahwa ada 11 topik dan masing-masing itu ada spesifikasinya ya. Jadi jangan sampai kita tuh salah topik, misalnya kita ambil desa digital, kemudian ternyata isinya nggak ada digitalnya gitu kan. Oke. Nah, yang jadi poin paling penting nih ya Mbak ya untuk di proposal supaya menarik reviewer. Jadi reviewer tuh harus jatuh cinta pada pandangan pertama Betul, Mbak ya. Jadi betul. nah itu tuh kita harus menyajikan problem Mbak. Jadi tadi ya seperti sudah saya sebutkan based on problem. Jadi problemnya apa sih? Problemnya ini jadi-jadian atau problem beneran gitu kan. Nah kalau misalkan ketemu nih problemnya, kemudian solusinya bagaimana? Nanti kan setelah itu di pendahuluan makanya kita tampilkan permasalahan tadi Mbak, problem ya. Problem itu kemudian nanti setelah selanjutnya ada indikator pencapaian seperti itu. Nah, jadi poin pentingnya tadi problem ini harus jelas dulu dan harus sesuai tadi spesifikasi topiknya. Oke, jadi jangan sampai salah gitu ya Bu Iya, ya. betul. Kalau salah otomatis langsung coret, Iya, tidak betul, lolos Mbak. sih. Dan problemnya pun yang harus memang ada gitu ya Iya. Bu ya di desa tersebut. Iya, betul, Nggak Mbak. boleh bikin-bikin problem gitu ya Bu ya. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri Mbak. Oh, Jadi nggak boleh ya, Bu, ya? harus Nanti bisa ketahuan tadi ya Bu ya survei. kalau bikin-bikin sendiri Ketahuan gitu. kan dari proposal kan ada kalau kita baca kan oh ini ngalor ngidul nih maksudnya Oh, ini nggak jelas kesana gitu ya, Bu, ya, kemari nih arahnya ya. Itu berarti, makanya oh, ini reviewer tuh mencari sesuatu yang apa sih problemnya gitu kan. Nah itu yang penting Mbak. Apa sih problemnya dan makanya diberikan solusi gitu ya Iya, Bu ya. betul. Oke, ini kalau Herdi sama Aster nih tadi kan sudah di spill tadi lokasinya ada yang di Ungaran, ada yang hutan Keramat.